Bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Kali ini kita akan membahas fisika kelanjutan dari video yang sebelumnya yang telah membahas usaha dan energi kinetik dan energi potensial. Oke, kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang kekekalan energi mekanik dan daya. Oke, kita mulai ya. Kekekalan secara umum ya untuk mengatakan besaran fisika kekal. Besaran fisika tetap adalah dengan mengatakan nilai numerik besaran tersebut konstan. Jadi kalau kekekalan energi berarti besar energi mekaniknya konstan nilainya ya. Dalam kekekalan energi, mekanik total tidak berubah atau konstan ya. Dalam sebuah sistem yang terisolasi, yang terdiri dari benda-benda yang saling berinteraksi melalui gaya konservatif, energi mekanik total sistem tidak berubah. Jadi kita sudah membahas sebelumnya perbedaan gaya konservatif dan tidak konservatif. Nah, pada gaya konservatif, maka usaha yang dilakukan oleh gaya itu eh, eh, energinya konstan, ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya yang konservatif itu energinya konstan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, ini hukum kekekalan energi mekanik. Lihat benda A ini ya, benda A ini jatuh dari ketinggian H sampai ke tanah ya, sampai ke lantai. Nah, apa yang dimiliki benda A ini sebelumnya adalah energi potensial ya, energi potensial. Sehingga ketika dilepas, maka gaya gravitasi akan menariknya ke bawah. Gaya gravitasi akan menariknya ke bawah, artinya makin rendah energi potensialnya makin kecil. Tapi dari tadinya diam, dia akan bergerak, memiliki percepatan gravitasi makin cepat. Berarti energi potensialnya, energi kinetiknya makin besar, ya. Semakin kecil energi potensialnya, energi kinetiknya makin besar. Jadi sebenarnya energi totalnya tetap sama. Yang terjadi adalah perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Ketika sampai di lantai, energi potensialnya sudah menjadi nol, sedangkan energi kinetiknya maksimum. Jadi energi potensial di A ya akan berubah sepenuhnya menjadi energi kinetik di titik B. Jadi energinya tidak berubah. Maka kita rumuskan ya, energi mekanik di A, energi mekanik itu artinya energi total antara energi potensial dan energi kinetik akan sama dengan energi mekanik di B, yaitu energi potensial tambah energi kinetik di B. Bahkan energi mekanik ini akan sama di setiap titik sepanjang lintasan dari A sampai B. Ya, maka kita bisa rumuskan energi potensial A tambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B tambah energi kinetik di B. Oke, itulah tentang hukum kekekalan energi mekanik. Sekarang yang kedua adalah daya. Apa itu daya? Daya dinyatakan sebagai usaha atau energi yang diserap atau dilepaskan pada tiap satuan selang waktu. Ya, usaha atau energi yang diserap atau yang dilepaskan tiap satu satuan selang waktu. Atau dapat pula dikatakan bahwa daya adalah laju usaha karena usaha per satuan waktu, jadi laju usaha. Atau energi yang diserap atau dilepas tiap satuan waktu. Atau maksudnya laju usaha atau laju energi yang diserap atau laju energi yang dilepas. Dirumuskan sebagai ya usaha apa daya itu simbolnya P power, sedangkan usaha simbolnya W, ini T adalah waktu. Jadi satuan daya adalah watt ya. 1 kilowatt sudah kita tahu semua adalah 1000 watt. 1 kilowatt jam berarti 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Ya, 1 HP sama dengan 746 watt. HP itu tenaga kuda ya. Nah, 1 watt sama dengan 1 joule per sekon. Jadi sederhana saja kita sudah membahas 2 poin yaitu hukum kekekalan energi mekanik dan daya. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal. Ya, soal yang pertama ini adalah sebuah bola
bermasa 2 kilogram, bergerak jatuh bebas dari ketinggian 20 meter ya. Jadi ini lantai ya, ini bola hanya 20 meter. Oke. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan bola saat ketinggian 5 meter adalah berapa? Jadi ketika bolanya ada di sini, ya, ini V0, ini adalah, sebutlah ini V aksen ketika ketinggiannya 5 meter, sama dengan berapa V aksen, gitu pertanyaannya, oke? Nah, kita awali dari rumus hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau ini kita sebut titik A, ya, ini di V aksen ini kita sebut titik B, ya, di sini titik 0, maka energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Atau energi potensial A tambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B tambah energi kinetik B. Atau sama dengan MGHA tambah energi karena kecepatan di sini sama dengan 0, ya, maka energi kinetik dia sama dengan 0. Jadi ini bisa langsung kita buat sama dengan MGHB tambah setengah MVB kuadrat. V aksen ini VB ya. Nah, maka MGHA min HB sama dengan setengah MVB kuadrat. Oke, M-nya kita coret, maka V-nya ya, karena ini kuadrat, supaya VB-nya diakarkan, akar dari kali 2, setengah ini kali 2 jadi 1, ini kali 2, 2G delta H. Jadi delta H itu adalah HA min HB. Paham ya? Jadi sama dengan akar dari 2 kali 10 kali ini delta H-nya adalah 15. Oke, jadi sama dengan akar 300 atau sama dengan 10 akar 3 meter per sekon. Inilah penyelesaian soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Ya, soal yang kedua ini, benda 1 kilogram dilempar ya, dilempar vertikal ke atas. Jadi benda ini dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan v ya, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Maka ketinggian benda, jadi misalkan di sini di titik tertentu ini berapa ketinggiannya? Oke. Ketika di titik ini energi potensialnya sama dengan 3/4 dari energi kinetik maksimum. Oke. Ingat bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial tambah energi kinetik. Jadi kalau energi kinetiknya maksimum, sudah pasti energi potensialnya sama dengan 0. Jadi energi mekanik sama dengan energi kinetik maksimum, sama juga dengan energi potensial maksimum. Karena ketika energi potensialnya maksimum, energi kinetiknya sama dengan 0. Sehingga di posisi ini, maka energi potensial sama juga dengan 3/4 energi potensial maksimum. Oke, paham ya? Jadi energi potensial ini misalnya kita tulislah MGH aksen. Jadi ini H aksen ya. Sama dengan 3/4 dari MGH ya, MGH maksimum. Oke. Nah, berapa H maksimum ini? Energi potensial maksimum itu sama dengan energi kinetik maksimum. Jadi MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Oke ya, jadi M-nya coret
Sehingga H sama dengan setengah V kuadrat per G. Atau sama dengan sama dengan setengah kali 20 kuadrat per 10. Ya, sama dengan 200 bagi 10 sama dengan 20 meter. Maka dari sini kita lihat bahwa MG-nya coret, berarti H aksen sama dengan 3/4 H maksimum. Ini H maksimum ya, H maksimum. Jadi 3/4 kali 20 sama dengan 15 meter. Itu penyelesaian soal yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Ya, soal yang ketiga ini sangat sederhana ya. Sebuah balok meluncur dari bagian atas bidang miring licin hingga tiba di bagian dasar bidang miring tersebut. Jika puncak bidang miring berada pada ketinggian 3,2 meter di atas permukaan lantai, maka kecepatan balok saat tiba di dasar adalah berapa? Jadi ini bidang miringnya ya. Bidang miringnya. Nah, ketinggiannya 3,2 meter. Nah, ketika benda di sini bergerak dengan V0, pertanyaannya berapa kecepatan ketika di dasar bidang miring, ya? Berapa V aksen? Ingat, ini licin, jadi tidak ada energi yang hilang. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, apa itu? Tadi sudah kita rumuskan bahwa V kecepatan sama dengan akar 2G delta H. Delta H ini adalah selisih ketinggian posisi akhir dan posisi awal. Jadi langsung aja V sama dengan akar 2GH. Sama dengan 2 kali 10 kali 3,2 ya. Jadi sama dengan akar 64 sama dengan 8 meter per sekon. Mudah ya? Kita lanjutkan ke soal yang Oke, soal yang keempat ini juga dari bagian tepi atas sebuah meja tingginya 2 meter, ini tinggi awal 2 meter, benda 1 kg didorong hingga benda bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan benda di sini sama dengan 4 meter per sekon ya. Lintasan gerak benda membentuk setengah gerak parabola seperti gambar di bawah ini. Berapa besar energi mekanik yang dimiliki benda saat ketinggian? Jadi pada ketinggian 0,5 meter ini berapa energi mekaniknya gitu. Ingat bahwa energi mekanik konstan untuk gaya konservatif ya. Jadi kalau kita sebut ini titik 1, ini titik 2 gitu, maka energi mekanik di titik 1 sama dengan energi mekanik di titik 2 ya. Energi mekanik di titik 1 itu karena energi kinetik energi mekanik di titik 2 sama dengan energi mekanik di titik 1. Energi mekanik di titik 1 adalah energi potensial 1 tambah energi kinetik 1. Itu sama dengan energi mekanik di titik 2. Jadi energi mekanik di titik 2 sama dengan ya MGH1 tambah setengah MP1 kuadrat. Oke, jadi sama dengan M-nya 1, G-nya 10, H-nya 2 ya, ini MGH1 tambah setengah M-nya 1, V-nya 4, 4 kuadrat. Jadi sama dengan 20 ya. 20 tambah 16 kali setengah 8 sama dengan 28 Joule. Itulah energi mekanik di titik yang tingginya 0,5 meter ini. Mau berapa tingginya tetap energi mekaniknya seperti itu karena energi mekaniknya konstan. Kita lanjutkan ke soal berikut. Oke, soal berikutnya, sebuah kendaraan dipercepat dari 10 meter per sekon. Jadi tadinya ini 10 meter per sekon ya menjadi V aksennya 20 meter per sekon dalam waktu 10 sekon. Jika massa
kendaraan tersebut 1 ton, ya, massanya 1000 kilogram, maka daya yang digunakan mobil untuk melakukan percepatan tersebut adalah, ingat tadi adalah bahwa daya itu sama dengan laju usaha per satuan waktu. Sedangkan usaha itu adalah perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial ya per waktu. Jadi sama dengan ini sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal dibagi T. Jadi setengah M ya, M V aksen kuadrat min V0 kuadrat per T ya. Jadi sama dengan setengah M-nya adalah 1000 ya, 10 pangkat 3, V akhirnya 20 kuadrat min 10 kuadrat dibagi waktunya adalah 10 sekon ya. Waktunya adalah 10 sekon. Oke, jadi ini sama dengan 10 ini kita coret. Jadi ini pangkat 2, 400 kurang 100, 300 ya, 300 atau 3 kali setengah 1,5 ya, kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2, 10 pangkat 4 watt. Jawabannya ya, 1,5 kali 10 pangkat 4 watt. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ya, soal selanjutnya sama dengan yang tadi, tapi ini ada efisiensinya ya. Sebuah mesin 40 kg dipacu kecepatannya dari 20 meter per sekon menjadi 40 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Jika efisiensi mesin tersebut 85%, jadi berapa dayanya? Jadi daya itu sama dengan efisiensi kali daya awal ya. Jadi sama dengan 0,85, di mana daya itu tadi perubahan energi kinetik tiap satuan waktu ya. Jadi langsung aja 0,85 kali energi kinetiknya setengah ya, setengah M V aksen kuadrat min setengah M V0 kuadrat per delta T atau 0,85 ya, setengah M-nya 40 ya, 40 kuadrat, V aksennya min 20 kuadrat per delta T-nya 5 sekon. Oke, jadi sama dengan sama dengan 0,85 ya kali ini kita coret jadi 8 ya. 8 kali setengah jadi 4 kali 16 min 4 kali 10 pangkat 2. Oke, jadi ini sama dengan 0,85 kali 4 kali 12 kali 10 pangkat 2 sama dengan 4080 Joule. Jadi 4080 Joule. Oke ya, kamu tinggal hitung pakai kalkulator aja. Kita lanjutkan ke soal yang berikut. Beberapa orang membantu mendorong sebuah mobil yang mogok dengan gaya F. Ya, jadi ini mobil ditarik dengan gaya F dan mobil itu berpindah sejauh 2 meter ya selama 10 sekon. Jika daya yang dihasilkan adalah 40 watt, maka berapa F-nya? Berapa F-nya? Oke, langsung saja ya. Daya itu tadi daya sama dengan usaha per waktu atau daya sama dengan F kali S ya, gaya kali perpindahan per waktu. Nah, dayanya sudah diketahui 40 sampai dengan F, S-nya juga diketahui 2 meter ya, T-nya 10 sekon. Jadi F sama dengan 400 ya per 2 sama dengan 200 Newton. Oke?
Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ini soal yang terakhir ya, sebuah bandul. Bandul itu benda yang digantung pakai tali terus diayun ya, berayun. Nanti materi terakhir kita akan mempelajari tentang getaran. Tapi yang kita lihat di sini bukan getarannya atau gerak harmonisnya, tapi energinya ya. Sebuah bandul 1 kg diikat dan kemudian digerakkan ke kanan seperti gambar berikut. Jadi berayun gitu ya. Jadi ketika benda dilepas dari A, dia kan berayun, tadinya di sini kecepatannya 0, jadi energi kinetik di sini sama dengan 0, tapi energi potensialnya maksimum. Bergerak, bergerak, di sini makin cepat, di sini paling cepat ya. Jadi energi kinetik di sini maksimum, jadi tidak sama lagi dengan 0, tapi energi potensialnya sama dengan 0 karena ketinggiannya sudah paling bawah. Oke. Jika bandul mencapai ketinggian maksimum 0,5 meter dan massa tali diabaikan, maka berapa lajunya? Ya, tadi perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik, ya. Perubahan energi potensial sama dengan perubahan energi kinetik atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Maka energi potensial kalau kita sebut ini titik A ini titik B, maka energi kinetik di titik B sama dengan energi potensial di titik A. Kenapa? Karena energi kinetik di A 0 dan energi potensial di titik B sama dengan 0. Jadi rumus akhirnya ini tadi kita sudah rumuskan V sama dengan akar 2G delta H. Oke, delta H-nya adalah 0,5 meter. Jadi 2 kali 10 kali 0,5 ya. 0,5 kali 1 sama dengan 0,5 kali 2 sama dengan 1. Jadi akar 10 meter per sekon. Oke, dari sekian banyak soal saya berharap kalian makin paham dengan hukum kealaan energi mekanik dan daya, juga video-video sebelumnya. Sekian pertemuan kita pada video kali ini, pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.